Hai, halo guys. Selamat datang kembali di video belajar dari dasar bareng Gapah Lingual, dan pada video ini kita akan membahas materi mengenai variasi kalimat gitu ya. Termasuk nanti kita akan coba latihan satu soal gitu ya yang sering kali muncul di TO maupun di soal SNBT. Sebelum kalian menonton video ini, aku ingatkan dulu bahwa basic skill atau materi dasar yang harus kalian pahami atau materi prasyarat gitu ya, biar kalian nggak oleng ketika nonton video ini, adalah materi tentang pola kalimat dan kalimat efektif ya. Jadi pastikan kalau misalnya kalian belum menonton dua video ini, kalian tonton dulu. Kenapa? Karena nanti bakal bingung guys. Kalau misalnya kalian nggak nonton dua video ini dulu, nanti bingung gitu ya, karena variasi kalimat itu nanti melibatkan kemampuan kalian untuk menganalisis kalimat secara efektif dan mengubah bentuk kalimat yang masih sesuai dengan maknanya. Dan itu kan butuh kecermatan ya dan ketelitian dalam analisis struktur kalimatnya. Jadi jangan sampai menonton video ini dengan prasyarat yang kalian tuh masih kosong gitu ya, harus dipahami dulu atau minimal kalian nonton dulu ya. Tapi kalau kalian udah yakin banget, udah siap, kalau gitu boleh banget siap-siap, kita akan coba lanjut ke bagian materi tentang variasi kalimatnya. Oke, jadi apa itu variasi kalimat gitu ya? Mungkin kayak aneh gitu ngedengarnya, variasi kalimat itu apa? Di soal tuh bentuknya kayak gimana? Nah, aku nggak mau langsung ngajak kalian ke soal ya. Aku mau ngasih kalian itu kayak basic skillnya dulu, pemahaman secara mendasarnya dulu. Nah, jadi variasi kalimat itu bisa diartikan sebagai pengubahan bentuk kalimat yang berbeda dengan kalimat awal dengan tetap memperhatikan isi kalimat, sehingga dia tidak mengubah maksud dan isi kalimat yang sebelumnya. Jadi intinya tuh sesederhana, kalian akan kayak mengedit kalimat nih, tapi dia tuh sebenarnya masih sama maknanya. Inti dari variasi kalimat itu kayak gitu. Nah, untuk melakukan variasi kalimat itu nggak bisa kayak seenak jidat kita gitu ya, tapi ada rules-nya, ada aturan-aturannya. Apa aja aturan-aturannya? Nah, ini bisa alternatifnya itu melalui beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mengubah atau memvariasikan kalimat dengan yang pertama ini adalah kita ubah kalimat aktif menjadi pasif, begitupun sebaliknya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Nah, jawabannya adalah kalian bisa tukar posisi objek pada kalimat aktif, dia akan menjadi subjek nanti pada kalimat pasif ya. Kemudian setelah ditukar objeknya, kalian ubah predikat aktifnya. Biasanya nanti dia akan berimbuhan menjadi berimbuhan di, supaya dia menjadi predikat pasif. Biar nggak bingung, kita lihat contoh kalimatnya ya. Nah, di sini ada kalimat aktif, bisa kita lihat dari penggunaan bentuk imbuhannya ya, atau predikat aktifnya nih. Pemerintah menerapkan kurikulum merdeka untuk setiap satuan pendidikan di Indonesia pada tahun 2022. Nah, di sini predikatnya aktif nih. Dari kata menerapkan, ini kan adalah aktif yang transitif ya. Nah, ini adalah predikat aktif. Kalau dia predikatnya aktif, imbuhannya ini bisa kita pasifkan. Aku tulis dulu. Predikat aktif transitif. Ini kalau kita analisis fungsi kalimatnya kan kayak gini ya. Pemerintah ini subjeknya, melakukan ini adalah si predikatnya, gitu ya. Kurikulum merdeka ini adalah objeknya, betul. Untuk setiap satuan pendidikan di Indonesia pada tahun 2022 ini adalah keterangannya ya. Keterangan tujuan, keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, ini kita ubah, berarti objeknya kita tukar ke depan. Berarti jadi apa? Di awalnya? Betul, kurikulum merdeka. Menerapkannya diubah menjadi diterapkan, dan pemerintahnya tukar posisi setelah diterapkan. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini posisinya bukan berarti kurikulum merdekanya jadi objek ya. Tetap dia jadi subjek, guys, ya. Kurikulum merdekanya subjek, diterapkan akan menjadi predikat pasif. Nah, ini yang kita ubah nih. Ini adalah predikat pasif. Kemudian pemerintahnya ini adalah
objek ya. Dan di sini untuk setiap satuan pendidikan, warnanya beda. Untuk setiap satuan pendidikan di Indonesia pada tahun 2022 ya ini adalah keterangannya ya. Jadi ini nggak usah diubah. Oke, itu adalah cara yang pertama. Masih ada cara-cara yang lain. Jadi yang paling gampang sih biasanya ubah kalimat aktif menjadi pasif, begitupun sebaliknya. Gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita ubah posisi keterangan yang ada dalam kalimat. Nah, berarti sama seperti sebelumnya, kalian harus tahu dulu fungsi sintaksisnya biar kita kan tahu ya SPOK-nya mana. Dan karena unsur keterangan itu fleksibel, kita harus ingat nih kenapa unsur keterangan ini bisa dibolak-balik. Ya karena dia adalah unsur yang fleksibel. Ya, jadi dia aman mau dimanapun nggak masalah. Gitu. Adalah di sini unsur fleksibel. Nah, sekarang kita tampilkan lagi kalimat yang sebelumnya masih sama. Kalau kita analisis kan tadi di sini pemerintahnya subjek ya. Kemudian predikatnya menerapkan, kurikulum merdekanya betul objek. Untuk setiap satuan pendidikan di Indonesia ini keterangan. Pada tahun 2022 juga ini keterangan ya. Keterangan tujuan, keterangan waktu. Nah, ini bisa kita bolak-balik, guys. Misalnya jadi kayak gini. Pada tahun 2022 gitu ya. Ini kan keterangannya jadi di depan ya. Pemerintah menerapkan ini sama ya. Kurikulum merdeka. Oh, sebentar. Kurikulum merdeka ini ya. Untuk setiap satuan pendidikan di Indonesia. Nah, ini adalah keterangan juga. Kalau kalian mau pindahin, Kak bisa nggak untuk setiap satuan pendidikannya pindahin ke depan? Bisa juga gitu ya, nggak masalah juga, itu bisa juga dilakukan gitu. Misalnya kayak gini. Nah, ini juga boleh-boleh aja. Keterangannya di awal, terus kita kasih keterangan lagi di sini gitu ya. Selama dia subjek predikatnya tidak berubah dan yang ketukar-tukar tuh cuma keterangannya doang, itu nggak masalah guys gitu ya. Ini menerapkan, kurikulum merdekanya objek. Jadi kita tuker posisinya dimanapun si keterangannya gitu ya. Ini adalah cara variasi kalimat yang kedua. Oke, kemudian adakah cara lain? Ada dong ya. Cara yang ketiga adalah kita mengubah kata dengan sinonim yang tepat. Ya, jadi sinonim itu kan persamaan makna kata ya. Jadi kalau kita mau mengedit-edit kalimat, memvariasikan kalimat, salah satu caranya adalah kita ubah beberapa susunan katanya, tapi maknanya sebenarnya sama gitu. Nah, jadi kita emang harus nanti tentukan dulu gitu ya kata yang akan kita ubah dan kita cari nih sinonim dari kata tersebut dan pastikan maknanya itu sama dan logis ya. Misal di sini aku punya kalimat kondisi usaha petani kita kurang mantap karena harga komoditas pertanian biasanya fluktuatif. Nah, kira-kira dari kata-kata ini mana nih yang bisa kita ubah dengan cari sinonimnya? Bisa misalnya kondisi jadi keadaan gitu ya. Kemudian fluktuatif jadi naik turun gitu ya. Nah, di sini misalnya aku punya kayak gini. Nah, jadi dia ada yang diubah sama aku di sini ya. Kurang mantap di sini. Ini diubah menjadi kurang bagus. Ini sinonim ya. Bersinonim. Jadi nggak masalah walaupun beda katanya maknanya sama. Karena harga komoditas pertanian biasanya nah ini fluktuatif itu artinya naik turun. Ini juga bersinonim dengan fluktuatif. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya dia berbeda. Yang penting bersinonim. Fluktuatif ya. Kalau ini bersinonim dengan kurang mantap. Oke, sampai sini aman ya. Kalau yang ini nanti bisa diperluas lagi pengetahuan kosakatanya tentang sinonim ya atau makna kata. Ini adalah cara variasi kalimat yang ketiga.
Nah, kemudian apakah ada cara lain? Ada. Dan ini menurutku adalah salah satu cara terakhir gitu yang bisa kita gunakan, yaitu kita mengubah susunan kata dengan parafrasa. Di mana parafrasa itu sendiri maknanya adalah pengungkapan kembali suatu tuturan gitu ya, atau tuturan atau tulisan dari sebuah tingkatan macam bahasa menjadi tuturan lain tanpa mengubah pengertian atau isi. Jadi kalau sinonim kan kita cuma ngubah satu kata nih. Kalau parafrasa kita tuh kayak mengubah susunan kalimatnya, kita bolak-balik gitu ya. Tapi di sini itu tetap mempertahankan isi dengan syarat apa? Di sini yang harus kita perhatikan ya. Ubah susunan kalimat ini tuh kita bisa dengan mengubah, menambah, atau mengurangi kata, tapi ingat, masih sesuai dengan isi. Nah, misalnya contohnya, kita punya kalimat kondisi usaha petani kita kurang bagus karena harga komoditas pertanian biasanya naik turun. Intinya kan dia bilang ya kondisi petani itu kurang bagus karena komoditasnya naik turun. Intinya itu kan. Nah, ini bisa kita variasikan menjadi seperti ini misalnya. Karena komoditas atau sebab komoditas pertanian cenderung mengalami perubahan, jadi ini kalau kalian perhatikan, ini tuh kayak bagian klausanya ditukar nih, ya. Karena komoditas pertanian biasanya naik turun, aku ubah ke sini. Sebab komoditas pertanian cenderung mengalami perubahan, ya ini nggak apa-apa. Karena kalau kita perhatikan kan di sini komoditas pertanian cenderung mengalami perubahan. Nah ini juga sama, biasanya naik turun, ini bersinonim nih. Artinya kan ini cenderung berubah ya. Jadi dia aman. Keadaan bisnis makin stabil. Nah ini kondisi usaha petani kurang bagus. Keadaan bisnis kurang stabil. Nah ini juga kan bersinonim nih. Kondisi itu bersinonim dengan keadaan. Nah ini ya. Keadaan. Kemudian keadaan usaha petani kita kurang bagus, misalnya ini menjadi kurang stabil. Ini sama aja. Kayak gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya kayak gini. Kalau kalian mau ngide ya, kalau kayak gini beda nih. Petani kita kondisinya tidak bagus jika komoditas pertanian selalu naik turun. Kenapa ini udah salah? Karena maknanya udah berbeda. Kalau kalian perhatikan di sini ya. Petani kita kondisinya tidak bagus. Nah, yang tidak bagus itu bukan kondisi petani kita ya. Yang tidak bagus adalah kondisi usaha petani kita. Nah, ini sudah maknanya berbeda. Makanya dia salah. Seperti itu. Ini untuk penjelasan ya mengenai variasi kalimatnya. Nah, sekarang kita coba latihan soal bareng-bareng ya. Aku punya satu soal di sini. Yang ditanyakan adalah biasanya nanti bentuknya gini guys. Gagasan utama kalimat 8 bisa diungkapkan kembali dengan kalimat yang mana? Nah, ini kan kalimat 8-nya ya. Benih beras hibrida memiliki potensi untuk memperbaiki panen. Nah, kalau ada kata kunci konjungsi ini tandain ya. Tetapi di Indonesia terdapat aturan yang menghambat pengembangan dan ketersediaan benih beras hibrida. Nah, intinya adalah benih beras hibrida itu potensinya bagus ya untuk memperbaiki panen, tapi kondisi di Indonesia ini terdapat aturan yang menghambat hal tersebut. Kalau kita lihat, mana nih yang cocok? Sekarang coba kita lihat dari opsi yang A. Di Indonesia, kayak dia ngubah si Indonesia ya. Benih beras hibrida memiliki potensi. Nah, ini udah beda maknanya nih, ya. Karena di sini di Indonesia itu terdapat aturan, bukan benih beras hibrida memiliki potensi. Ini udah berbeda maknanya. Nggak usah kita lanjutin aja, ini udah salah ya. Berarti ini salah. Potensinya tuh secara umum, aturannya baru di Indonesia gitu. Kemudian yang B. Di Indonesia benih beras hibrida memiliki potensi. Ini juga salah juga ya. Nah, kemudian benih beras hibrida di Indonesia memiliki potensi sama ya, salah, maknanya berbeda. Kemudian yang D, benih beras hibrida memiliki potensi. Oke, sama ya, benih beras hibrida memiliki potensi. Walaupun di Indonesia terdapat aturan yang menghambat pengembangan dan ketersediaan benih beras hibrida untuk memperbaiki panen. Nah, kalau kita perhatikan di sini
benih beras hibrida memiliki potensi, tapi dia dipisah ya. Harusnya kan benih beras hibrida, kalau kita lihat di sini ya, benih beras hibrida memiliki potensi untuk memperbaiki panen. Nah, kalau ini untuk memperbaiki panennya itu dipisah hubungannya, padahal harusnya satu kesatuan. Berarti ini maknanya udah beda nih. Benih beras hibrida memiliki potensi untuk memperbaiki panen. Karena ini adalah keterangan yang perluasan ya. Berarti ini salah. Nah, sekarang kita lihat yang E. Di Indonesia terdapat aturan yang menghambat pengembangan ketersediaan benih beras hibrida. Sama ya, kalau kita perhatikan nih. Di Indonesia terdapat aturan yang menghambat pengembangan dan ketersediaan benih beras hibrida. Di Indonesia terdapat aturan yang menghambat, sama. Nah, dia ubah tetapi menjadi padahal. Yang ini sama-sama menyatakan suatu pertentangan ya. Nah, ini sama. Pertentangan. Padahal benih beras hibrida memiliki potensi. Nah, ini cakep nih. Sama. Benih beras hibrida memiliki potensi untuk memperbaiki panen. Ini kan ya. Cocok. Dia diubah posisinya, di switch gitu, dan diubah konjungsinya. Nah, ini adalah bentuk atau contoh gitu ya, pengungkapan kembali gagasan kalimat yang tepat. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek lagi cara-caranya dan bisa sering-sering latihan. Itu aja untuk video mengenai variasi kalimat. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.